tahun baru dan warisan gereja lainnya. Halo, teman-teman. Selamat tahun baru. Malam ini kita merayakan pergantian tahun, meniup trompet, nonton kembang api, hitung mundur bersama. Tapi tahukah kalian bahwa kalender yang kita pakai ini, kalender Masehi yang kita anggap biasa saja, sebenarnya adalah produk gereja? Ya, benar-benar produk gereja. Kalender Gregorian yang kita gunakan sampai hari ini diperkenalkan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1582 untuk memperbaiki kalender Julian yang sudah melenceng. Kita tidak bisa hidup tanpa produk gereja, tanpa jasa universitas-universitas besar dan para santri gereja yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Lihat saja Harvard. Harvard itu dinamai dari seorang pendeta Puritan bernama John Harvard yang mati muda, baru 31 tahun, dan mewariskan perpustakaan serta hartanya untuk mendirikan Harvard pada 1636. Universitas-universitas di Amerika, terlebih lagi di Inggris dan Eropa, adalah warisan gereja. Oxford didirikan abad ke-12, Cambridge abad ke-13, Sorbonne di Paris abad ke-13 juga, Yale, Princeton, Columbia, Notre Dame, Georgetown, dan banyak lainnya. Universitas-universitas itu berdiri saat gereja masih berkuasa penuh di sana. Tua sekali, jauh lebih tua dari banyak institusi modern yang kita kenal. Sekarang, mereka lahir dari sekolah-sekolah katedral dan biara-biara, tempat para klerik mengajarkan teologi sekaligus ilmu pengetahuan alam. Bayangkan timelinenya dengan lebih jelas. Saat Kerajaan Demak hingga Mataram berdiri dan berkembang di Tanah Jawa, abad ke-15 sampai ke-17, universitas-universitas itu sudah lahir dan bahkan sudah matang. Saat Kerajaan Mataram mengintegrasikan karakter Nyi Roro Kidul masuk ke dalam keluarga, keraton untuk legitimasi kekuasaan spiritual, para pendeta dan cendekiawan di Inggris sudah sibuk menulis disertasi doktoral di Oxford dan Cambridge yang sistemnya sudah ratusan tahun berjalan. Saat Isaac Newton menuliskan rumus-rumus fisikanya yang mengubah dunia pada akhir abad ke-17, kita di sini masih sibuk menarasikan berbagai pusaka sebagai alat legitimasi kekuasaan politik dan spiritual. Ini bukan untuk merendahkan sejarah kita sendiri, tapi untuk melihat kontrasnya dengan lebih jernih. Di Eropa saat itu, gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat ilmu pengetahuan. Yang sesungguhnya, universitas-universitas itu awalnya adalah sekolah katedral atau biara, gereja yang mendanai, gereja yang mengelola, gereja yang melahirkan. Tradisi akademik yang kita warisi sampai hari ini, termasuk gelar doktor, disertasi, dan debat terbuka. Dan yang paling menarik, banyak tokoh sains besar justru santri gereja dalam arti yang paling harfiah. Charles Darwin yang sering dihujat, agamawan itu sendiri dulunya santri. Ia belajar teologi di Christ's College, Cambridge. Sempat mau jadi pendeta Anglikan sebelum perjalanan Beagle mengubah arah hidupnya. Tapi lihat yang lain. Gregor Mendel, bapak genetika modern, adalah biarawan Augustinian yang melakukan eksperimen kacang polongnya di biara St. Thomas di Brno. Isaac Newton, Anglikan yang sangat taat, bahkan menulis lebih banyak tentang teologi daripada fisika. Nicholas Copernicus, kanon katedral di Fromborg, pejabat gereja. Blaise Pascal, jenius matematika dan fisika, adalah seorang Katolik Jansenis yang mendalam. Roger Bacon, seorang Fransiskan. René Descartes, dididik Jesuit. Bahkan Galileo Galilei yang berseteru dengan inkuisisi tetap seorang Katolik taat seumur hidup, dan dia sendiri pernah belajar di biara Vallombrosa. Georges Lemaitre, penggagas teori Big Bang, adalah pendeta Katolik Belgia yang juga profesor fisika. Sains modern seperti yang kita kenal dibentuk oleh para santri ini. Banyak dari mereka yang mondok di gereja, hidup di biara, atau bahkan jadi pendeta resmi. Mereka tidak melihat kontradiksi antara iman dan penalaran.
Malah sebaliknya, mereka percaya bahwa memahami alam semesta adalah cara terbaik untuk memahami Penciptanya. Gereja saat itu memberikan ruang, dana, dan waktu luang bagi mereka untuk bereksperimen dan berpikir. Kalau kamu ingin melihat betapa kerennya tradisi gereja itu secara langsung di Indonesia, cukup lihat sekolah-sekolah Katolik yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Santa Ursula, Tarakanita, Pangudi Luhur, Regina Pacis, Loyola, De Brito, Canisius College, Sedesa Pintiae, Stella Duch, dan banyak lagi. Sekolah-sekolah itu tua, elit, dan tetap keren sampai hari ini. Branding yang melekat kuat, disiplin tinggi dan keterbukaan pikiran yang nyata. Santa Ursula Jakarta, misalnya, sudah berdiri sejak 1856, dibawa oleh suster-suster Ursulin dari Belanda. Tarakanita juga punya sejarah panjang sejak akhir abad ke-19. Canisius College di Jakarta bahkan pernah jadi benchmark pendidikan elit. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga standar akademik yang ketat, bahasa asing. Sejak dini, olahraga, seni, dan cara berpikir kritis yang tidak takut. Pertanyaan sulit, disiplinnya legendaris, tapi juga terbuka, tidak takut. Diskusi, tidak takut keragaman. Dan sisa-sisa, keterbukaan gereja itu jelas terlihat dari tradisi yang namanya Devil, advokat yang sudah berabad-abad. Kalau kamu yakin ada pendeta atau umat yang layak jadi santo, kamu harus mempertanyakannya bertahun-tahun di depan panel pendeta senior. Prosesnya panjang, ketat, dan penuh falsifikasi yang sistematis. Pertama, kamu tidak bisa menikmati privilege kewalian saat masih hidup. Kedua, yang mengajukan adalah murid-murid atau jamaahmu dengan promotor pendeta kredibel. Ketiga, pengajuan itu akan difalsifikasi habis-habisan. Para penguji akan memposisikan diri sebagai pengacaranya iblis. Devil advocate membantai semua argumen, mencurigai kesalahpahaman, bahkan kebohongan atau motif tersembunyi. Tradisi ini resmi dimulai tahun 1587 oleh Paus Sixtus V dan bertahan berabad-abad sebagai mekanisme kontrol kualitas. Uniknya, bukan hanya Jesuit yang terkenal rasional. Francis Bacon, penggagas metode ilmiah modern yang induktif dan empirik, lahir dari tradisi Anglikan dan sangat dipengaruhi lingkungan intelektual gereja. Jadi metode ilmiah yang kita pakai sekarang, observasi, hipotesis, eksperimen, falsifikasi akarnya ada di tradisi gereja ini, jauh sebelum Enlightenment, abad pencerahan. Titel santo itu benar-benar keren. Bukan klaim jamaah semata, bukan dihauli massa, bukan saling husnudzon tanpa bukti. Kamu yang jadi saksi kewalian akan dituduh halusinasi, delusi, atau kepentingan pribadi. Ujian pertamamu adalah membuktikan dirimu waras, jujur, dan tidak terpengaruh emosi kolektif. Sains punya caranya sendiri sekarang, obat halusinogen, penenang, psikologi klinis, peer review. Tapi gereja sudah mulai jauh lebih dulu dengan pendekatan yang mirip. Dan polemik hari ini, ada yang pilih-pilih kewalian dan kekeramatan, menolak yang satu kelompok, membenarkan yang kelompok sendiri. Itu lucu. Tanpa metode yang jelas dan netral, seringkali motifnya hanya bias kepentingan kelompok belaka. Sains hari ini memang mendorong skeptisisme terhadap agama. Mungkin itu konsekuensi dari keterbukaan yang dilepaskan gereja sendiri ratusan tahun lalu. Tapi Islam memilih jalan berbeda, jauh berbeda. Kita masih beriman dengan cara kita yang lebih langsung kepada Tuhan. Dan mungkin itu juga konsekuensi dari pilihan para kiai yang jarang tertarik anaknya jadi saintis. Memilih jurusan umum, kecuali Kiai Wahid Hashim yang luar biasa itu, yang mendorong modernisasi Tebu Ireng sejak awal,
dan mempersilahkan anak-anaknya memilih menjadi apa saja.